Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Renandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 27 April 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada perdagangan Selasa. IHSG bertengger pada posisi 7.232,15 atau menghijau 0,22%. IHSG bergerak di rentan harian 7.161,66 hingga ke level 7.247,48 sepanjang perdagangan. Volume saham yang diperdagangkan mencapai 32,4 miliar unit saham dengan nilai transaksi sebesar 39,94 triliun rupiah. Sektor barang konsumen primer memimpin penguatan dengan kenaikan sebesar 1,8%. Investor asing mencatatkan aksi net foreign buy mencapai 19,43 triliun rupiah di seluruh pasar. Lonjakan aksi beli investor asing ini masih didorong oleh PT Tower bersama infrastruktur yang kembali melakukan aksi crossing saham. Saham TBIG tercatat dibeli investor asing senilai 18,1 triliun rupiah. Di seluruh pasar, investor asing juga tercatat membeli saham PT M Cash Integrasi dengan net buy 1,08 triliun rupiah. Selanjutnya diikuti oleh saham PT Bank Sentral Asia sebesar 526,06 miliar rupiah dan saham PT Bank Rakyat Indonesia senilai 365,47 miliar rupiah. Sementara saham yang paling banyak di lego asing yaitu saham PT Berkah Beton Sadaya yang mencatatkan net sale 941,36 miliar rupiah. Lalu saham PT Adaro Energi dengan net foreign sale 90,37 miliar rupiah dan saham PT Vale Indonesia sebesar 75,24 miliar rupiah. Bursa saham Asia terpantau bergerak variatif, sementara itu bursa saham Amerika Serikat terpantau menguat. Penguatan terjadi saat Amerika Serikat menghadapi isu perlambatan ekonomi akibat The Fed yang diprediksi akan agresif untuk menaikkan suku bunganya. Selanjutnya dari Tiongkok yang kembali dihadapkan pada masalah COVID-19, sehingga muncul kecemasan akan terjadinya lockdown secara nasional, bahkan ibu kota Beijing dilanda oleh panik buying. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan berhasil ditutup di zona hijau setelah terkoreksi sepanjang sesi pertama perdagangan Selasa. IHSG naik 16,17 poin atau menjadi 7,232,15. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan menilai, pergerakan IHSG kemarin merespon aksi bargain hunting setelah pelemahan yang terjadi beberapa hari lalu. Namun, daya beli belum cukup tinggi menjelang libur panjang Lebaran. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan, kenaikan IHSG kemarin juga sejalan dengan pergerakan bursa global dan Asia yang cenderung menguat. Untuk perdagangan Rabu, Herditya memperkirakan IHSG masih berpeluang menguat terbatas dengan support 7.180 dan resisten 7.300. Pergerakan IHSG masih terbatas karena mendekati libur panjang Lebaran. Apalagi, masih ada sejumlah sentimen eksternal yang akan membayangi laju indeks saham. Salah satu sentimen yang dicermati ialah pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve. Prediksi Dennis, secara teknikal IHSG akan melemah karena candlestick membentuk doji tengah yang memasuki tren pelemahan jangka pendek, sementara tekanan jual mulai menurun. Hitungannya, support IHSG hari ini ada di level 7.127 hingga 7.179, dengan resisten di level 7.265 hingga 7.299. Dennis juga memperkirakan pergerakan IHSG masih akan terbatas menjelang libur panjang Idul Fitri. Di sisi lain, investor akan mencermati beberapa data ekonomi yang akan dirilis terutama dari Amerika Serikat. Analis Henan Putirai Sekuritas Mayang Anggita mengatakan, secara teknikal IHSG nampak berhasil bertahan di atas support MA20, sekaligus lower channel di level 7.175. IHSG diharapkan mampu ditutup di atas MA10 7.236 sehingga berpeluang untuk lanjut menguat menuju resisten previous high 7.300 hingga 7.355 sebelum sampai pada target selanjutnya yaitu upper channel di kisaran 7.400. Untuk perdagangan hari ini, Dennis menyarankan investor mencermati saham PWON, TLKM, dan MPPA, sementara Herditya merekomendasikan UNVR, HMSP, BIRD, AGII, dan IMJS.
Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia kembali bersinar pada perdagangan Selasa. Kondisi ini didukung oleh konflik Rusia dan Ukraina yang belum juga mereda. Dalam perkembangan terbaru, Rusia kembali memperingatkan NATO dan sekutunya tentang potensi perang nuklir sebagai buntut ketegangan di Ukraina yang turut menyeret keterlibatan negara-negara barat. Pada perdagangan Senin, pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange menguat 7,4 US dollar menjadi 1.903,4 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga bertambah 3,16 US dollar ke level 1.902,66 US dollar per troy ounce. Sementara untuk indeks dolar Amerika Serikat naik ke level 101,890. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp982.000, turun Rp6.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp886.000 per gram, nilai itu lebih rendah Rp6.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya kita beralih pada sektor komoditas yang kedua, ialah harga minyak dunia yang bergerak fluktuatif selama 1 bulan terakhir dan mengalami tren yang menurun. Ketegangan di Ukraina tetap menjadi penyebab utama bergejolaknya harga si emas hitam itu selama bulan April. Minyak tergerus cukup signifikan, yakni sempat terkoreksi lebih dari 5% pada penutupan perdagangan Kamis 7 April. Adanya kekhawatiran atas permintaan yang melambat dari Cina juga turut serta untuk membebani harga minyak tersebut. Penurunan harga juga terjadi akibat Dana Moneter Internasional memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan memperingatkan inflasi yang lebih tinggi. Di sisi lain, harga sempat melejit setelah adanya pernyataan yang dilontarkan Moskow bahwa perundingan damai antara Ukraina mengalami jalan buntu. Adanya pelonggaran penguncian di beberapa daerah di Cina juga ikut serta menjadi pendorong harga. Kendati demikian, secara bulanan harga minyak masih mengalami tren yang menurun. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange sampai dengan perdagangan Selasa petang 26 April pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat menurun 1,30% menjadi 97,98 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan dengan harga awal April yang sebesar 99,27 US dollar per barel. Adapun harga Brent di S Futures Europe juga menurun sebesar 2,55% menjadi 101,73 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan dengan posisi awal April sebesar 104,39 US dollar per barel. Berita penutup kita pada hari ini ialah ketidakpastian ekonomi yang menyulut risk on dan berpotensi melemahkan rupiah. Pengetatan aktivitas masyarakat di Cina dan sikap The Federal Reserve semakin hawkish menjadi penyebab ketidakpastian. Rupiah di pasar spot Selasa menguat 0,30% ke 14.411 per dolar Amerika Serikat. Proyeksi analis global capital Investama Alwi Assegaf, rupiah masih dibayangi sentimen negatif. Penguatan sore ini karena profit taking saja, risiko bagi rupiah masih harus diwaspadai. Sentimen negatif yang berpotensi mengerek pelemahan rupiah adalah pengetatan aktivitas di Cina yang mengganggu pertumbuhan ekonominya dan berdampak negatif secara global. Kata ekonom Sukor Sekuritas Ahmad Mikhail Zaini, lockdown Cina menyebabkan yen bertukuk lutut terhadap dolar. Adanya risiko cross currency saat yen melemah, rupiah juga berpotensi melemah terhadap dolar. Ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed lebih agresif menambah sentimen negatif. Alwi memprediksi rupiah hari ini berada di rentan 14.390 hingga 14.440 dan proyeksi Mikhail di kisaran 14.480 hingga 14.490 rupiah. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Gedia Serat Nandalas pamit undur diri, sampai jumpa.